Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi ibu dosen serta teman-teman yang menonton video kami kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai persamaan garis singgung dan garis normal pada suatu kurva. Sebelum lanjut ke dalam materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Berikut adalah anggota dari kelompok 2. Selanjutnya, presentasi akan diambil alih oleh rekan saya, yakni Bima Wahyu Laksono. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai garis singgung dan garis normal. Yang pertama, pengertian dari turunan fungsi di suatu titik adalah gradien garis singgung pada grafik fungsinya. Jika suatu fungsi terdiferensialkan di satu titik dan turunan pertamanya kontinu di sekitar titik itu, maka persamaan garis singgung di titik itu dapat ditentukan. Turunan pertamanya ditentukan dengan aturan menentukan turunan definisi turunan, turunan implisit atau turunan parameter. Garis singgung dan garis normal pada suatu fungsi terdefinisikan sebagai suatu fungsi f yang terdiferensialkan pada selang terbuka yang membuat c dan fungsi turunan pertama bersifat kontinu. Selanjutnya, yang pertama, garis singgung pada fungsi f di C didefinisikan sebagai garis yang melalui titik C, FC dengan gradien M, GS sama dengan F aksen C. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, berikutnya saya akan melanjutkan untuk poin yang kedua, yaitu garis normal pada grafik fungsi f di C yang dimana didefinisikan sebagai garis yang melalui titik C, FC dan tegak lurus pada garis singgungnya, yang dimana kita ketahui dari dua syarat garis saling tegak lurus, dimana jika gradien garis normalnya sama dengan f aksen C dan dimana f aksen C tidak boleh sama dengan 0, maka gradien garis normalnya adalah minus 1 per f aksen C. Berikutnya yaitu mengenai persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung adalah suatu persamaan garis yang menyinggung kurva di suatu titik yang dimana dua garis tersebut saling menyinggung satu sama yang lain, dimana persamaan garis singgung fungsi y sama dengan fx di titik x1 y1 dengan kemiringan m memiliki persamaan sebagai berikut, yakni M sama dengan delta Y per delta X, yang dimana nantinya akan dijabarkan menjadi Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai garis normal dan persamaan garis normal. Setelah kalian memahami garis singgung dan gradien garis singgung, belum lengkap rasanya jika kalian belum mengetahui mengenai garis normal. Karena pada dasarnya setiap garis singgung suatu kurva terdapat garis normal yang posisinya tegak lurus dengan garis singgung tersebut. Kalian bisa lihat pada gambar berikut. Di sana, tanda panah berwarna biru merupakan garis singgung yang menyinggung kurva. Sedangkan tanda panah yang berwarna merah merupakan garis normal yang posisinya tegak lurus dengan garis singgung tersebut. Nah, jadi kesimpulannya garis normal merupakan garis yang melalui titik singgung dan tegak lurus dengan garis singgung. Selanjutnya adalah rumus persamaan garis normal di titik X1 dan Y1 adalah sebagai berikut. Y dikurang Y1 sama dengan negatif 1 per M dalam kurung X dikurang X1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai model eksplisit. Jika hubungan antara Y dan X dapat dituliskan dalam bentuk Y sama dengan Fx, maka Y disebut sebagai fungsi eksplisit dari X, yaitu antara peubah bebas dan tak bebasnya dituliskan dalam ruas yang berbeda. Seperti contoh yang di bawah ini, Y sama dengan 2X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah 7X, maupun contoh di bawahnya juga seperti Y sama dengan X pangkat 3 disebut sebagai model eksplisit
karena ditulis dalam bentuk Y sama dengan Fx. Jadi, jika di dalam soal terdapat fungsi Y sama dengan Fx, maka dikerjakan sesuai dengan model eksplisit. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai contoh soal model eksplisit. Baik, di kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang sebuah contoh soal dari persamaan garis singgung dan garis normal model eksplisit. Jadi di sini ada soal yaitu tentukan persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 4 di titik yang berabsis 3. Maka penyelesaiannya yang pertama yaitu di sini kita harus menentukan titik singgungnya terlebih dahulu. Di sini kita telah mengetahui titik singgung koordinat X-nya yaitu 3 dan kita harus mencari titik Y-nya itu ada titik berapa. Kita bisa menggunakan persamaan kurva yang terdapat pada soal. Lalu kemudian kita mensubstitusikan titik X yaitu 3 ke dalam persamaan kurva tersebut. Di mana pada persamaan kurva yaitu X kuadrat min 4X plus 4 menjadi setelah disubstitusikan dengan 3 menjadi 3 kuadrat min 4 kali 3 ditambah 4 yang hasilnya adalah 1. Setelah mengetahui X dan Y, maka titik singgung bisa diketahui yaitu pada koordinat titik 3,1. Selanjutnya untuk mengetahui persamaan garis singgung, kita membutuhkan sebuah gradien. Dalam mencari gradien, kita bisa menggunakan rumus yang telah dijelaskan pada materi sebelumnya, bisa menggunakan turunan pertama dari persamaan kurva yang ada pada soal. Karena persamaan kurvanya adalah X kuadrat min 4X plus 4, turunan pertamanya yaitu adalah 2X min 4. Kemudian kita substitusikan dengan X-nya yaitu 3 tadi menjadi hasilnya 2. Maka kita mendapatkan gradien sama dengan 2 melalui titik singgung yaitu 3,1. Kemudian persamaan garis singgungnya adalah kita menggunakan rumus yaitu Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Maka kita substitusikan titik singgungnya yaitu tadi ada X-nya dengan 3 dan Y adalah 1. Menjadi Y min 1 sama dengan 2 dikali X min 3. Kemudian kita melakukan operasi bilangan dari 2 dalam kurung X min 3 menjadi 2X min 6. Kemudian kita sama-sama menambahkan 1 pada ruas kiri dan kanan menjadi Y sama dengan 2X min 5. Kemudian kita bisa mengubah bentuknya agar menjadi persamaan garis singgungnya akhir yaitu 2X min Y min 5 sama dengan 0. Selanjutnya untuk menentukan garis normal. Kita sudah mengetahui titik singgung pada sebelumnya yaitu X-nya sama dengan 3 dan Y sama dengan 1. Persamaan garis normal membutuhkan gradien. Tetapi bukan gradien yang pertama, melainkan gradien yang kedua. Cara mengetahui gradien kedua bisa kita menggunakan rumus yaitu gradien pertama dikali gradien kedua sama dengan minus 1. Karena gradien pertama sama dengan 2, maka gradien kedua atau gradien garis normal sama dengan minus setengah. Oleh karena itu, garis normal bergradien M sama dengan minus setengah melalui titik singgung yaitu di titik 3,1. Persamaan garis normalnya kita menggunakan rumus yang sama seperti yang tadi, namun kita menggantikan gradien satunya menggunakan gradien yang kedua. Menjadikan Y min 1 sama dengan minus setengah dikali X min 3. Untuk mempermudah mengerjakan operasi bilangan, kita bisa kalikan 2 pada
setiap sisi menjadi 2y min 2 sama dengan minus x ditambah 3. Dan bisa disederhanakan lagi menjadi 2y sama dengan min x plus 5. Kemudian kita bisa menambahkan pada step-step ruas, yaitu dengan plus x min 5. Dan pada persamaan garis normal akhirnya, yaitu x ditambah 2y min 5 sama dengan 0. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai model implisit. Jadi, model implisit ini memiliki teori, jika hubungan antara y dan x tidak dituliskan dalam bentuk y sama dengan fx, maka dikatakan y fungsi implisit dari x. Contoh, pertama, x pangkat 3, y pangkat 2, ditambah x pangkat 2, tambah y sama dengan 10. Kedua, sin xy ditambah x pangkat 2 sama dengan y pangkat 2 tambah 1. Untuk menentukan turunan dari bentuk implisit, digunakan aturan rantai, dan anggap y fungsi dari x. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai contoh soal. Berikut pembahasan dari contoh soal 1, yang mana akan kita turunkan secara implisit. Pertama, kita akan mencari gradien atau M yang akan kita asumsikan sebagai Y aksen. Persamaan yang telah diketahui pada contoh soal 1 kita akan turunkan, maka diperolehlah 3x kuadrat tambah 3y kuadrat kali y aksen tambah 3y kuadrat tambah 6x kali y aksen sama dengan 0. Di sini y aksen diperoleh dari y pangkat 3 atau y pangkat 2 yang mana diturunkan dan pangkatnya dikurang oleh 1. Di sini yang memiliki y aksen atau yang dikalikan oleh y aksen akan dikelompokkan pada satu ruas dan yang lain di ruas lainnya. Maka diperoleh dalam kurung 3y kuadrat tambah 6x kali y tutup kurung kali y aksen sama dengan min 3 kali x kuadrat kurang 3y kuadrat. Ruas kiri dipindahkan ke ruas kanan, maka terbentuklah operasi pembagian, yang mana y aksen sama dengan min 3x kuadrat kurang 3y kuadrat per 3y kuadrat tambah 6x kali y. Nilai x dan y didapat dari titik 2,1 yang mana x sama dengan 2 dan y sama dengan 1. Maka terbentuklah min 12 kurang 3 per 3 tambah 12 sama dengan min 15 per 15 sama dengan min 1. Maka diperolehlah gradien atau M sama dengan min 1 melalui titik 2,1. Selanjutnya yaitu persamaan garis normal yang mana memakai rumus y kurang y1 sama dengan M dalam kurung x kurang x1 tutup kurung. Di sini x1 sama dengan 2 dan y1 sama dengan 1. Maka y kurang 1 sama dengan min 1 dalam kurung x kurang 2 tutup kurung. Y kurang 1 sama dengan min x tambah 2. Selanjutnya y sama dengan min x tambah 3. Kemudian semua ruas kanan dipindahkan semua ke ruas kiri, maka terbentuklah x tambah y min 3 sama dengan 0, yang mana merupakan persamaan garis singgung. Kemudian kita bergerak ke persamaan garis normal. Setelah diketahui gradien garis singgungnya atau M1-nya min 1, untuk memperoleh gradien garis normal atau M2 menggunakan rumus min 1 per M1, maka terbentuklah 1, M2 sama dengan 1. Untuk rumus persamaan garis normal sama dengan persamaan garis singgung, yaitu y kurang y1 sama dengan M2 atau M dalam kurung x kurang x1 tutup kurung. Di sini M atau gradien yang digunakan yaitu gradien garis normal, yaitu M2. Maka y kurang 1 sama dengan 1 dalam kurung x kurang 2 tutup kurung.
Y kurang 1 sama dengan X kurang 2. Y sama dengan X min 1. Nah, ruas kanan dipindahkan semua ke ruas kiri. Maka diperolehlah X kurang Y kurang 1 sama dengan 0, yang mana merupakan persamaan garis normal. Baik, untuk persamaan berikutnya yaitu adalah persamaan parametrik. Jadi, persamaan parametrik adalah persamaan yang mendefinisikan hubungan antara dua variabel, misalnya variabel X dan variabel Y, dengan cara menggunakan dua persamaan dari dua variabel tersebut, di mana masing-masing persamaan dinyatakan dalam suatu variabel. Variabel tersebut dinamakan parameter. Misalnya, fungsi Y sama dengan fx kadang dinyatakan dalam bentuk X sama dengan F dalam kurung T, atau Y sama dengan G dalam kurung T. Maka T dinamakan sebagai parameter, serta X dan Y dinamakan persamaan parameter. Maka untuk menemukan turunan Y terhadap X atau dy per dx, kita bisa menggunakan aturan sebagai berikut. dy per dx sama dengan dy per dt dikali dt per dx. Baik, jadi selanjutnya saya akan mencoba menerangkan mengenai contoh soal model parametrik. Baik, di sini diberikan contoh soal yaitu tentukan persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva X sama dengan Z pangkat 2 dan Y sama dengan Z pangkat 3 di titik 1,1. Jadi supaya memudahkan teman-teman dalam mencari, saya di sini akan membaginya menjadi 5 langkah. Yaitu langkah yang pertama kita cari dulu nilai dari Z-nya. Ya, kita bisa memanfaatkan persamaan X sama dengan Z pangkat 2 dan Y sama dengan Z pangkat 3. Kemudian kita masukkan nilai X-nya 1 dan nilai Y-nya 1. Ya, nanti kita peroleh hasil sebagai berikut. Terus untuk langkah yang kedua, kita bisa memanfaatkan persamaan gradien. Ya, jadi di sini kita akan mencari gradiennya. Jadi langkah pertama kita cari dulu turunan dari persamaan X sama dengan Z pangkat 2 dan Y sama dengan Z pangkat 3. Di sini kita cari dengan cara dx per dz, itu untuk yang persamaan X-nya diturunkan menjadi 2Z, dan untuk yang persamaan Y-nya dy per dz diturunkan menjadi 3Z pangkat 2. Selanjutnya kita lanjut untuk mencari gradiennya, yaitu dy per dx sama dengan dy per dz kali dz per dx sama dengan 3z pangkat 2 per 2z. Kemudian ya di sini kita masukkan dulu ya, yang tadi 3z pangkat 2 itu kita masukkan dari persamaan Y yang sudah kita turunkan lagi, dan 2z-nya itu dari persamaan X. Lalu selanjutnya 3z per 2. Jika sudah diturunkan, nanti selanjutnya teman-teman masukkan nilai dari Z. Ya, jadi di sini kebetulan nilainya 1 semua, maka hasilnya menjadi 3 per 2. Ya, jadi gradien untuk persamaan ini yaitu 3 per 2. Untuk penyelesaian langkah 3, kita akan mencari persamaan garis singgung. Rumus untuk persamaan garis singgung sendiri yaitu Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Kemudian kita coba masukkan Y1 dan X1-nya dari yang diketahui di soal itu. Terus untuk M-nya kita masukkan dari yang tadi kita sudah kerjakan. Menjadi Y min 1 sama dengan 3 per 2 kali X min 1. Kemudian kita kalikan 3 per 2 dengan X min 1-nya menjadi Y min 1 sama dengan 3 per 2X min 3 per 2. Untuk memudahkan teman-teman dalam menyelesaikan, kita bisa kalikan nilai 2 ke masing-masing ruasnya. Jadi 2Y min 2 sama dengan 3X min 3. Kemudian kita olah lagi menjadi 2Y sama dengan 3X min 1. Terus selanjutnya kita bisa pindahkan 3X min 1 itu ke ruas kiri supaya jadi 1, menjadi 2Y min 3X plus 1 sama dengan 0. Lalu supaya hasilnya lebih enak dilihat lagi, teman-teman bisa ubah nilai X-nya menjadi positif, yaitu menjadi 3X min 2Y min 1 sama dengan 0. Baik, untuk langkah 4 dan langkah 5-nya, di sini kita akan mencoba menyelesaikan persamaan garis normal.
Sebelum kita masuk ke persamaannya, kita cari dulu garis normalnya. Garis normal di sini tuh yaitu M2. Kalau tadi kita sudah menemukan M1, maka cara untuk menemukan M2-nya adalah kita masukkan ke persamaan M1 kali M2 sama dengan min 1. Di sini tadi kita sudah peroleh gradiennya M ya atau M1 yaitu 3/2. Kemudian kita masukkan ke persamaan tersebut menjadi M1-nya 3/2 kali M2 sama dengan min 1. Kemudian kita peroleh hasil M2-nya yaitu min 2/3. Ya, ini adalah gradien yang kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan garis normal. Ya, jadi ini langkah kelimanya. Sebenarnya sama teman-teman untuk langkah kelimanya dengan langkah yang tadi, langkah ketiga. Kita tinggal masukkan dari nilai Y1 dan X1-nya, cuman di sini yang beda yaitu ada nilai M2. Jika tadi kita gunakan M1, di sini kita gunakan M2. Ya, untuk caranya bisa teman-teman lihat sendiri. Dan nanti hasil akhirnya yaitu 2X min 3Y plus 5 sama dengan 0. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.